Salam sahabat di balik mata kamera. Di episode kali ini ada hal yang berbeda. Kenapa gue bilang berbeda? Karena kita akan membahas yang serem-serem. Wih, serem-serem kok kayak gini ya. Tapi sebelum itu gue pengen kenalin teman-teman gue yang ada di samping. Di sebelah kiri gue pasti kalian gak asing. Kalau kalian melihat di episode sebelumnya, beliau ini sudah hadir. Kenalin langsung dong. Halo, nama saya Tunggu Tengku Andi. Andi. Saya asal dari Medan. Sekarang sedang apa ya? Mencari-cari hal-hal yang yang terbaik lah buat saya dan keluarga di Kota Amin. Jakarta. Amin. Dan di samping kanan saya ada siapa? Saya dengan Mansya, biasa dikenal dengan MC Mansya. MC Mansa. Jadi Robert Mansa ini selain dia MC, dia juga foto model. Iya. Terus modeling, catwalk. Sambil nyapu juga. Pokoknya luar biasa lah. Gue gosok-gosok kaca jendela juga. Asli mana bro? Asli Jakarta, cuma ini kebetulan ada campur-campuran aja. Campur-campuran dari keluarga, ada yang dari Padang, Batak, ada dari Solo, ada dari Portugis juga. Banyak Iya. ya. Jadi teman-teman gua ini kita udah beberapa kali kerja sama ya bro. Iya. Dan kali ini di malam ini udah jam berapa? Cek bro. Sekitar jam 11 malam. Kita akan menceritakan pengalaman pribadi dari Mansa. Jadi gini nih ceritanya, saya kan kebetulan ada aktivitas syuting di Ancol, ya kan? Itu berapa tahun lalu? Sekitar ya 5 tahunan lalu lah. Oke. Nah, saya balik syuting itu kita bareng-bareng sama mobil syuting, diantarin ke lokasi rumah. Cuman kan diantarin dulu ke beberapa talent nih, didropin ke rumahnya masing-masing. Nah, kebetulan sampai waktu itu saya tinggal di rumah saya di Bintaro. Sekarang lagi rumah Bintaro saya lagi dikontrakin. Saya waktu itu masih tinggal di rumah Bintaro ya. Jadi pas saya mau ke rumah itu yang antar talent itu mobil syuting itu dia masih mau antar ke arah ini Lebak Bulus gitu. Sedangkan saya kan harusnya ke kanan nih ke Bintaro. Jadi dia mau antar beberapa talent-talent lain dulu baru dia mau anterin saya ke Bintaro nih. Terus saya pikir terlalu lama lah kalau nungguin dianterin sama mobil syuting nanti sampainya pagi kurang istirahat. Sementara saya posisinya udah ngantuk banget waktu itu kan. Nah, akhirnya saya turun tuh di Pondok Pinang, di perempatan Pondok Pinang. Kan udah jam sekitar, pokoknya itu sebelum subuh ya. Sekitar jam 4-an lah. Saya cari-cari ada ojek. Nah, langsung saya naik, saya minta tolong diantar nih ke rumah. Nah, saya diantar sama ojek. Kebetulan waktu itu di Bintaro itu kan terkenal ya dengan kisah mistisnya, horornya. Dan saya belum pernah mengalaminya sampai detik itu. Jadi saya balik di sektor 1 itu kan ada masjid. Nah, di seberang itu ada terowongan Bintaro. Nah, itu kan urban legendnya Bintaro lah ya. Dekat SPBU ya? Iya, dekat SPBU. Nah, persis di bawah terowongan Bintaro itu, di samping kiri saya itu ada semak belukar. Nah, semaknya itu cukup tinggi. Tapi, walaupun dini hari gelap gulita seperti itu, ada lampu sorot dari billboard gitu kan. Nah, saya lewat situ kebetulan dengan ojek saya. Tiba-tiba saya merinding nih. Kok ada yang aneh? Langsung saya lihat, tiba-tiba di samping semak belukar itu ada sesosok makhluk gaib. Ya, ini saya merinding loh tuh. Lihat, boleh dilihat nih, saya merinding. Berarti di sana nggak ada rumah-rumah sama sekali? Nggak ada. Semak-semak itu? Ada rumah dinas di samping SPBU itu dulu ada rumah dinas. Rumah dinasnya itu terang, makanya saya bingungnya itu areanya cukup terang. Cukup terang. Dan dia melakukan penampakan di area yang cukup terang. Dan saya berpikir kalau di Bintaro itu kan memang sering terjadi syuting, ya kan, baik siang hari, malam hari, dini hari seperti itu. Nah, saya melihat sosok itu, terus saya langsung nomor satu yang saya cari adalah sling dan genset. Di mana ada genset? Apakah mungkin di seberang dari terowongan itu apa gimana? Kan biasanya kan mobil genset suka ada tuh.
tiba-tiba saya lihat loh nggak ada mobil genset, nggak ada sling. Sesosok makhluk itu, aduh saya masih kebayang nih mukanya ini sampai saya merinding. Saya masih inget banget penampakan mukanya. Nah, dia itu seperti versi cowoknya dari Mbak Kunti. Nah, dia itu persis dengan wujudnya ya. Tapi cowok. Cuman tapi cowok. Dan dia tuh mukanya hancur. Maksudnya mukanya tuh benar-benar menyeramkan. Jadi jelas banget tuh ketika lu lihat. Jelas sekali. Dan dia ngeliatin ke arah lu. Iya, betul sekali. Dia berdiri dan dia seperti mematung awalnya. Dia melihat saya lewat dan dia kepalanya tuh bergeser. Maksudnya melihat pergerakan saya mau ke arah mengikuti arah saya dan ojek saya menuju ke arah terowongan Bintaro. Langsung seketika sesosok makhluk tadi yang berwajah menyeramkan, menakutkan itu dengan baju seperti Mbak Kunti itu. Baju putih berarti ya? Iya, tapi nggak polos putih bersih, tapi dia bajunya lusuh dan ada bercak darahnya. Ada bercak kayak cipratan darah gitu. Nah, dia mempunyai kuku yang panjang, rambut acak-acakan dan mukanya itu sangat menyeramkan dengan bola mata merah bersinar. Nah, seketika itu dia melayang sekitar 50 cm sampai 70 cm. Saya pikir ini apa ditarik sama sling gitu kan. Saya lihat nggak ada sling, nggak ada mobil syuting dan nggak ada genset. Itu tapi di kiri kanan. Lu sendiri atau ada? Pertama saya lihat sendiri. Karena kan ojek itu kan cuma lewat doang kan, nggak mungkin lihat kiri kanan. Dia fokus dengan jalanan yang ada di depan dia kan. Nah, pas dia jalan nih, terus saya bilang, Mas, kayaknya kita harus ngebut deh. Karena kita dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Kita harus jalan cepat atau kita akan mati. Benar perkiraan saya. Setelah sosok makhluk itu melayang sekitar 2 meter, dia terbang dan menerjang saya. Terbangnya itu seperti, kalau Superman kan mungkin terbangnya gini ya atau gini ya. Dia itu menerjang dengan kuku-kuku tajamnya seakan-akan mau mencekik saya. Dan dia jaraknya sudah segini, face to face dengan saya segini. Wow. Benar-benar saya merasakan, saya melihat langsung eye contact dengan dia dan desahan nafasnya dia yang cukup panas, maksudnya hawanya ya, itu saya merasakan banget dan dia mau mencekik saya. Langsung seketika saya membaca, saya menutup mata saya, langsung saya membaca ayat kursi. Entah kenapa saya nggak jadi dicekik. Pas saya buka mata saya lihat dia terbang dengan posisi, dengan keadaan melayang yang cukup lambat. Dia menuju ke tempat dia tadi berasal. Jadi dia menerjangnya kayak terbang melayangnya kayak mundur dan dia slow gitu terbang melayang mundurnya dan dia menuju ke tempatnya dia. Saya pikir saya sudah selamat nih berkat saya berdoa kan. Ternyata ibarat dinosaurus. Tadi saya baru ketemu T-Rex ya istilahnya. Ternyata saya masuk ke sarangnya raptor. Ternyata di situ ada pasar gaib. Itu betul-betul terjadi nih, saya merinding juga. Jadi pas saya masuk di area terowongan tol Bintaro itu, di kiri kanan saya itu kunti semua. Dan ada yang jubahnya warna putih, polos bersih, ada yang lusuh dan paling banyak mayoritasnya adalah kuntilanak merah. Saya pikir itu saya salah tempat, salah waktu dan salah tempat banget. Jadi saya selamat dari satu makhluk. Di saat itu semua mata memandang saya, itu mata-mata gaib itu semua memandang saya dan langsung berbunyi cekikikan gitu dan mendekat gitu kayak seakan-akan saya dikepung. Tukang ojek saya itu saksi mata. Jadi saya bukannya halusinasi atau gimana ya karena kecapean syuting atau gimana. Dia pun ketakutan dan akhirnya sampai dia tuh tidak bisa mengontrol tujuan saya yang harusnya lurus ke arah tikungan mau arah menuju Bintaro Plaza. Tapi dia malah saking dia paniknya, dia menuju ke kiri samping tol dari Bintaro ke jalanan gang seperti itu. Jalanannya itu ada batu-batuan. Ternyata setelah masuk ke jalanan tol itu, kami pikir kami sudah selamat nih masuk ke gang kosong itu. Ternyata kami dicegat oleh si Kunti itu. Nah, salah satu itu kuntinya yang nyerang kami, kuntilanak berbaju putih ya.
Nah, itu dia mencegat di jalan persis. Tiba-tiba dia muncul dan tiba-tiba ada di depan motor kita. Langsung saya spontan bilang sama ojek saya, tabrak. Karena saya pikir kita harus selamatkan. Tapi drivernya bisa ngelihat juga ya? Ngeliat dan dia ketakutan. Akhirnya dia gas sekencang mungkin, tapi entah kenapa kita nggak bisa maju. Nggak bisa maju, tapi gas itu motor berbunyi, bannya jalan, tapi kita nggak bisa maju. Entah kenapa ya, ada kekuatan mistis apa gitu, kita nggak bisa menabrak dia. Akhirnya motor kita rem dan kita mau turun nih. Karena dicegatnya di depan, kita mau ke belakang nih. Mau kabur ke belakang. Berarti... Karena dia masuk ke arah gang itu. Gang itu juga gang kosong, maksudnya area di samping tol itu gang yang kosong, yang lampu jalanannya itu sangat minim. Pas kita mau ke belakang itu, ternyata kita dicegat. Jadi kita dikepung belakang depan oleh si Kunti itu, 2 orang. Jadi kita benar-benar terkepung dan kita pikir, aduh kita udah hidup kita kayaknya akan berakhir pada malam itu. Tapi seketika tiba-tiba ada azan subuh, karena kan kita cukup dekat tuh sama masjid sektor 1. Dan itu suara azan itu mendengungkan bunyi azan subuh. Langsung seketika makhluk-makhluk itu hilang, sirna, hilang di depan mata kita. Wuff, gitu. Ini karena benar-benar true story dan saya pikir saya nggak akan hidup bisa lebih lama lagi karena waktu itu menurut saya ya untuk makhluk yang bisa memberikan penampakan langsung in real life dan menyerang itu saya rasa itu dia udah cukup kawasan dia yang cukup yang berbahaya ya untuk seperti itu. Karena menurut saya makhluk halus itu nggak mesti setan apa gimana, mungkin jin atau gimana bisa menggunakan sosok yang seperti muka seperti malaikat, angelic ataupun sosok yang menakutkan. Itu menurut saya mereka bisa aja menyerang kita lengah dan ketika kita lupa untuk mengingat yang maha kuasa, gitu seperti itu. Gue pikir hal-hal seperti itu, seperti yang lu ceritain itu hanya terjadi di film-film ya. Ternyata dalam kehidupan nyata pun itu bisa aja terjadi. Iya, dan itu menyerang loh, dan itu benar-benar menyerang benar-benar. Dan saya udah hampir dicekek segini. Saya udah face to face segini, dan saya udah ngelihat sosok matanya itu yang kira-kira itu sebenarnya kalau film horor kayaknya itu mungkin masih nggak face to face kayak saya. Ini benar-benar sekitar 5 mili aja ya segini. Itu saya udah papasan langsung dan waduh udah cukup menyeramkan sih. Bang Mansyah begini nih, biasanya orang yang bisa ngelihat seperti itu biasanya orang yang punya dikasih kelebihan nih. Indra keenam gitu. Iya, sebenarnya Bang Mansyah itu sebelumnya juga gampang untuk melihat hal-hal yang seperti itu atau sebenarnya kalau dari leluhur saya kebetulan memang dikasih kelebihan seperti itu, tapi dipergunakan untuk menolong sesama. Untuk bisa melihat hal-hal yang tidak saya inginkan itu sangat berbahaya sih menurut saya. Berbahaya dalam arti kata itu bisa mencelakakan kalau kita lagi berkendaraan atau kita lagi melakukan aktivitas itu kita bisa nggak konsentrasi, itu bisa fatal akibatnya. Jadi memang ya di dalam Al-Quran pun kita sebenarnya udah dijelaskan bahwa manusia itu berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya seperti jin dan juga syaitan. Makanya dalam hal itu kita sudah jelaskan juga bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Betul bukan sekali. Dengan pengalaman ini kita akan menjadi takut. Kita wajib untuk percaya kan ya. Betul. Karena akidahnya memang kita harus percaya dengan hal itu. Betul. Cuma bukan berarti itu melemahkan iman kita. Betul. Karena, itu mungkin sisi terlemah kita di saat kita lagi fragile atau lagi rapuh. Seperti halnya mungkin kita kelelahan, terus kita kurang bisa mengingat yang maha kuasa pada saat itu. Pikiran juga lagi capek gitu, dan itu mereka menunjukkan kekuasaannya mereka bahwa gue juga kok bisa mengintimidasi lah seperti itu. Nggak hanya masuknya gitu ya. Iya gitu. Kalau saya rasa sih untuk membuat kita kesurupan sih sepertinya enggak, karena mental saya mesti lebih kuat dan saya mesti ada mengingat yang maha kuasa dengan memberikan doa gitu ya. Karena sebangsa jin ataupun makhluk seperti sebagai seperti itulah, mereka juga mempunyai peradaban dan juga
ruang lingkup yang hampir sama dengan manusia ya. Mungkin kita ngelihat secara manusia ya, kita melihat dengan mata kita mungkin itu adalah terowongan. Mungkin di bangsa mereka atau di peradaban mereka itu adalah seperti pasar. Buktinya ketika lu jalan kan, itu dia di pokoknya itu dia di dua arah, berada di trotoar ya, di dua arah, di kanan kiri, dan itu trotoarnya dua-duanya, jadi memang full di bawah tol di area trotoarnya itu. Lu bayangan lu kira-kira ada berapa tuh? 10 orang kah? Oh, lebih sekali. Ada anak-anak kecil juga nggak? Nggak, itu saya lihat sekitar, mungkin Anda nggak percaya ya, saya lihat sekitar 30-40-an. Dan keterangan lu itu sama yang dilihat sama? Iya, sama. Cuman di situ banyak sosok yang memakai baju merah, ada juga yang baju putih lusuh, ada juga yang baju putih bersih, ada juga yang ada percikan darahnya juga. Jadi pas lu baca doa itu dia langsung hilang. Ternyata dia menjauh karena mungkin itu beda daerah kekuasaan ya. Dia mungkin daerahnya di sini, yang di daerah tol itu beda lagi kayaknya. Karena sosoknya yang di area di bawah terowongan Bintaro itu satu orang aja. Kalau yang ini berkawanan sekitar 30-40 orang. Itu percaya nggak percaya, karena di area trotoar yang di kirinya itu sekitar 10-15, di tengah-tengah jalannya itu ada sekitar 10-10-an, dan di seberangnya itu di area tolnya juga seberangnya itu juga banyak. Dan mereka tuh lagi kayak melihat, memantau kita gitu, dan tidak ada kendaraan lalu lalang satupun, hanya kita doang. Tapi kalau misalnya ini secara tidak langsung nih, saya ada sih pengalaman pribadi. Ini kemarin saya juga lupa untuk ngomong. Tapi sebenarnya ini saya nanti mau ceritain pengalaman ini di episode selanjutnya aja ya Bang ya, biar lebih seru. Tapi ini kejadian ini mungkin saya kasih gambar dikit. Ini waktu posisi saya waktu itu lagi di Malaysia, waktu itu posisinya pas di Penang. Tapi ini tadi karena dengar cerita dari Bang Mansyah perihal yang dari Ancol, nah itu baru saya keingat, wah ini yang saya alamin sebelumnya. Tapi ini memang dari pantai juga saat itu. Penang itu kan di pinggir pantai. Di mana? Di Malaysia. Terus? Pulau Penang. Tapi nanti akan kita omongin pada saat di episode selanjutnya aja ya. Karena memang waktu durasi kita untuk ini juga tidak begitu panjang. Jadi pengalamannya bukan hanya itu aja. Banyak sekali. Dan semoga cukup sampai di situ saja. Saya udah nggak mau cerita-cerita pengalaman lagi. Oh enggak, jangan. Terima kasih. Pengalaman maksudnya. Jangan, udah jangan. Cukup. Dari sini nanti ada jangan. Jangan. Saya limpahkan aja ke Bang Angga aja atau ke Bang pengalaman Angga. New experience. Bagaimana? Kita akan membahas lagi pengalaman berikutnya dari Bang Mansyah dan juga Bang Tengku seperti apa dan bagaimana jalan ceritanya. Terus saksikan di episode berikutnya, tetap di balik mata kamera.